Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Praktikum Data Mining akan mempresentasikan laporan kami terkait data understanding and data preparation pada dataset IMDb Movies Dataset. Pertama-tama, perkenalkan saya Aulia Wardani dengan NIM 121450034 dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dimulai dari Aleka Nazwa. Oke, izin masuk. Izin kamu perkenalkan diri. Nama saya Alaika Nazwa dengan NIM 121450011. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan Evander. Kenalkan, nama saya Ivander Perdana Mokhtar dengan NIM 121450067. Dilanjutkan oleh Deodri. Halo, perkenalkan nama aku Deodri Sian dengan NIM 121450151. Oke, dan yang terakhir Halda. Kenalin, nama saya Halvi Azira dengan NIM 121450160. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kami. Pertama-tama, kita akan melakukan preprocessing data terlebih dahulu dengan mendeskripsikan data. Adapun tahap dari mendeskripsikan data, yang pertama ialah import dataset. Di sini kami menggunakan fungsi pd.read_csv yang merupakan fungsi dari library Pandas. Ini gunanya untuk membaca dataset IMDb Top 1000 yang berbentuk CSV. Lalu hasil dari fungsi ini kita simpan ke dalam variabel rs. Selanjutnya, menampilkan size data. Di sini terdapat kode rs1.shape. Ini digunakan untuk melihat dimensi pada data frame rs1. Di sini terlihat outputnya bahwa data rs1 memiliki 1000 baris dan 16 kolom. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi head untuk menampilkan baris teratas pada data RS. Di sini kami akan menampilkan 5 baris teratas pada data RS. Di sini output yang terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan selanjutnya kita menggunakan fungsi tail. Boleh ke bawah lagi. Di sini selanjutnya kita menggunakan fungsi tail. Kalau fungsi tail ini untuk menampilkan data terbawa pada dataset. Di sini ditampilkan 5 data terbawa dari dataset RS1. Selanjutnya melihat 5 sampel data random. Di sini menggunakan fungsi sampel untuk melihat 5 sampel data random pada RS1. Oke, selanjutnya menampilkan data type. Di sini menggunakan rs1.dtypes ini untuk menampilkan tipe data pada setiap kolom pada data rs1. Di sini terdapat kebanyakan datanya berbentuk objek. Namun di tahap ini kami akan mengubah tipe data runtime dan gross menjadi objek dengan cara menggunakan str.replace untuk menghapus koma pada nilai dalam kolom gross. Setelah menghapus koma, di sini kita menggunakan s-type float untuk mengubah tipe data kolom gross dari objek menjadi tipe data float. Dan kolom runtime sama juga menggunakan str.replace untuk menghapus kata min di setiap kolom runtime. Ini diperlukan karena data dalam kolom ini mengandung kata min
setelah jumlah waktu. Dan kita akan merubahnya menjadi nilai numerik tanpa teks tambahan. Selanjutnya menggunakan S-type float untuk mengubah runtime menjadi tipe data float. Di sini tipe datanya sudah berubah dari objek menjadi float. Selanjutnya menampilkan nilai deskripsi data berupa nilai perhitungan statistik. Di sini kita menggunakan fungsi describe untuk menghitung deskripsi statistik dari kolom-kolom dalam data RS1 yang telah dipilih. Maka output yang dihasilkan adalah tabel ringkasan statistik pada kolom runtime, IMDb underscore rating, meta underscore score, number of votes, dan gross. Kolom-kolom yang dipilih ialah kolom dengan tipe data float. Selanjutnya, menampilkan komposisi data atribut. Di sini kita menghitung jumlah kemunculan atau counts dari setiap nilai unik dalam kolom-kolom yang tercantum dalam selected columns pada RS1. Outputnya ialah data frame yang berisi jumlah kemunculan atau counts dari setiap nilai unik dalam kolom-kolom yang tercantum dalam selected underscore columns. Hal ini untuk melihat seberapa sering setiap nilai muncul dalam dataset. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tahap verifikasi kualitas data. Yang pertama kita akan mengidentifikasi nilai yang hilang atau missing value. Di sini kita menggunakan fungsi isNull, yaitu kita mendefinisikan dulu datasetnya rs1.isNull.sum. Ini fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan banyaknya nilai true, karena dia di setiap nilai true dianggap 1 dan nilai false dianggap 0. Di sini terlihat outputnya dari setiap variabel yang memiliki nilai missing value ada variabel sertifikat sebanyak 101, variabel meta underscore score dengan missing value sebanyak 157, dan variabel gross sebanyak 169. Oke, mungkin izin masuk. Selanjutnya ada proses identifikasi duplikat data. Di sini kita ingin tahu nih, di data ini adakah data yang kembar atau berduplikat gitu loh. Tapi di sini setelah kita gunakan .info, ternyata tidak ada. Dan kita mencari satu-satu setiap variabelnya, mengecek apakah ada data yang duplikat, seperti kita menggunakan rs1.groupB dengan variabel atribut poster underscore link. Lalu selanjutnya juga dicari satu-satu lagi rs1.groupB atribut series title, selanjutnya hingga mungkin bisa ke bawah lagi. Hingga yang terakhir ada atribut gross. Itu dicari satu-satu per atributnya, dan terlihat di sini hasil dari kode tersebut tidak menunjukkan adanya data duplikat, yang dimana di sini menunjukkan hanya ada satu setiap jumlah untuk film yang ada di data ini. Oke, mungkin bisa lanjut ke bawah. Oke, mungkin selanjutnya ada juga dengan kode print unique values untuk melihat juga apakah ada data yang terduplikat, tetapi di dalam kode ini akan menunjukkan dalam berbentuk judul filmnya, tidak seperti yang sebelumnya tadi. Seperti ini juga dicari satu-satu per atributnya dan menghasilkan tidak adanya data duplikat
di dalam data RS1 ini. Baik, saya lanjutkan untuk identifikasi pencilan atau layar. Yang pertama kita mencari korelasi dari RS1. Masukkan ke variabel korelasi lalu kita panggil. Sebenarnya mau jelasin dikit, korelasi itu menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nilainya tuh biasanya dari -1 sampai 1. Kalau 1 semakin dekat ke 1 berarti dia menunjukkan hubungan yang positif. Misalnya variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga ikutan naik. Sebaliknya, kalau semakin dekat dengan -1, maka dia menunjukkan hubungan yang terbalik. Misalnya variabel X-nya makin naik, maka Y-nya makin turun. Nah, kalau 0 itu, maka dia menunjukkan tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi di sini setelah kita panggil korelasi, muncul nilai-nilai sebagai berikut. Seperti runtime dengan IMDb rating itu menunjukkan 0,24. Berarti dia mempunyai korelasi positif yang rendah. Dia punya hubungan positif namun tidak tidak besar. Lanjut seperti min 0,03 yaitu metascore dengan runtime menunjukkan adanya korelasi negatif yang kecil. Di sini kita bisa lihat terdapat misalnya di sini ada number of votes sama gross. Itu punya nilai korelasi 0,57. Berarti dia cukup cukup positif tuh. Menunjukkan hubungan number of votes yang naik, maka gross juga naik. Jika number of votes-nya turun, maka gross-nya juga turun. Nah, di sini kita import Seaborn, itu tuh library dari Python untuk membuat seperti ini heatmap korelasi. Jelas di sini ada indikator warna ya dari 0,0 sampai 1. Di sini juga menunjukkan variabel-variabelnya. Misalnya kita contohkan di situ ada runtime sama IMDb rating. Tadi kan di sini runtime sama IMDb rating itu 0,24. Di sini menunjukkan warna seperti ini. Ya betul berarti di sini 0,24. Jadi sebenarnya heatmap ini cuma menunjukkan eh, memvisualisasikan data-data yang bisa kita baca di tabel ini. Eh, Lalu kita mencari outliers-nya tuh bisa pakai box plot. Di sini udah kita masukkan variabel-variabel yang plot, tipe data itu plot. Sehingga kita bisa melihat pencilan-pencilannya seperti ini. IMDb rating terdapat beberapa titik pencilan. Di Metascore juga terdapat pencilan. Number of votes juga begitu. Sepertinya di number of votes tuh terdapat banyak pencilan ya. Lalu di variabel gross juga banyak pencilan. Lalu di variabel runtime juga punya ada beberapa pencilan. Terlihat di 5 kolom di atas yang tipe data itu plot, semuanya punya outliers. Selanjutnya adalah identifikasi data tidak berimbang. Di sini kita akan melakukan value counts, yaitu jumlah data dari setiap variabel yang ada. Jadi kita menampilkan print untuk hasil variabel setiap variabel yang ada, datanya kita lihat jumlahnya dari setiap variabel, semua variabel didefinisikan dan di print hasilnya sehingga terlihat outputnya di bawah. Rata-rata dari setiap outputnya itu nilainya sudah 1 dan kita dari hasil output yang sudah ada ini kita tidak bisa menyimpulkan ada atau tidaknya data yang tidak berimbang karena tidak ada indikasi yang jelas untuk menunjukkan ketidakseimbangan. Itu karena semua kolom memiliki variasi yang cukup besar dari setiap nilai-nilainya. Selanjutnya adalah mengatasi missing value.
Tadi kan ada nilai missing value di variabel sertifikat, meta underscore score, dan variabel gross. Nah, di sini kita akan melakukan mengisi data yang hilang itu dengan nilai min atau min value untuk variabel metascore menggunakan fungsi min. Hasilnya adalah 77,971 sekian. Boleh ke bawah lagi nggak? Selanjutnya kita melakukan mengisi nilai min juga untuk variabel gross, dan yang terakhir kita melihat kembali apakah masih ada nilai missing value atau tidak. Hasilnya masih terlihat adanya missing value di variabel sertifikat, namun kita akan menghapus data kosong tersebut sehingga tidak ada lagi missing value dengan cara di drop NA, fungsi drop NA itu untuk menghapus missing value. Hasilnya menjadi sudah tidak ada lagi missing value. Oke, kemudian kita ke mengatasi outlier. Yang pertama ini ada rs1.dtypes. Kode ini digunakan untuk menampilkan jenis data dari setiap tiga jenis tipe data, yaitu objek, float, dan integer. Di sini juga ditampilkan bahwa tipe data dari kolom ini adalah objek yang digunakan untuk kolom yang berisi data teks atau campuran data. Kemudian di sini kita akan mencari persentil dan interkuartil dari IMDb rating. Kode ini yang pertama itu kita menginput library NumPy. Kemudian Q11, Q31 ini menghitung persentil ke-25 atau Q11 dan persentil ke-75 atau Q31 dari kolom IMDb rating. Kemudian untuk di bawahnya IKRS1 ini untuk menghitung interkuartil. Kemudian BA1 ke atas, coba di atasin lagi. Nah, kemudian B1 ini dihitung untuk menghitung batas atasnya, BW1 itu untuk menghitung batas bawahnya. Kemudian kode ini mencetak Q11-nya dan lain-lain. Nah, untuk outputnya sendiri itu persentil ke-25 itu adalah 7,7, yang berarti 25% data dari IMDb rating itu berada di bawah nilai ini. Kemudian untuk persentil ke-75 itu didapat 8,1, yang berarti 75% data IMDb ratingnya berada di bawah nilai ini. Kemudian interkuartilnya didapat 0,4, yaitu itu hasil pengurangan dari batas didapat 8,7 dan batas bawahnya didapat 7,1. Nah, kemudian di sini kode ini mengisi di mana IMDb rating kurang dari batas bawah atau BW1, kemudian lebih besar dari batas atas atau BA1. Kemudian DT2 di print. DT2 ini berisi IMDb rating yang kurang dari batas bawah dan IMDb rating yang lebih besar dari batas atas. Next. Lanjut. Kemudian di sini itu ada data R1 ini di sini itu kita menghapus baris dengan
indeks 0, 1, 2, 3, 4 sum yang telah diubah dengan data rs1.info. Next. Kemudian sama kayak tadi, di sini tuh kita menghitung persentilnya, interkuartil, sama batas atas, batas bawah dari gross. Didapatkan hasil dari asal dari persentil Q11-nya 445.709, Q31-nya 615 sekian, interkuartilnya 610 sekian, batas bawahnya 153 sekian, dan batas atasnya minus 919. Kemudian next. Sama seperti tadi, DT3 ini adalah data frame baru, berisi baris-baris dari data frame RS1, di mana gross kurang dari batas bawah dan gross lebih dari batas atas. Kemudian di print. Next lagi. Kembali lagi ke ini, menghitung persentil dan interkuartilnya. Di sini kita menghitung persentil dan interkuartil dari metascore. Dapat Q11-nya 72, Q31-nya 85, interkuartilnya 13, batas atasnya 105, dan batas bawahnya 52. Kemudian di tempat ini seperti biasa data frame baru yang dibuat untuk di mana R1 ini skornya itu kurang dari batas bawah dan metascorenya atas. Kemudian di print dengan DT4. Next. Sama seperti tadi, kode ini mencoba menghapus beberapa baris. Dilakukan penghapusan baris dengan indeks 272, 342 sampai indeks 990 info, kemudian ditampilkan data baru lagi. Next. Kemudian di sini kita menghitung persentil dari runtime. Dapat persentil Q11-nya 103, persentil Q31-nya 137, interkuartilnya 34, batas atasnya 188, dan batas bawahnya 55. Kemudian ada data frame DT5 yang baru. Di sini tuh kita di sini tuh ada di mana RAM-nya lebih kecil dari batas bawah dan lebih besar dari batas atas. Next. Yang terakhir sama kayak tadi, di sini tuh kita menghapus beberapa baris dari data frame RS1. Dilakukan penghapusan ke atas lagi. Dilakukan penghapusan baris dengan indeks 3, 5, 7, 25 sampai indeks ke 996. Kemudian data ditampilkan lagi dengan kode data 4rs1.info. Kemudian ditampilkan data baru lagi. Nilai ini dianggap outlier telah dihapus sehingga mengurangi jumlah. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.